Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya sebagai moderator, perkenalkan saya Nahira, NIM 251960006A, dan anggota Saya Mutia Sandei dengan NIM 251959499A. Saya Nilam Caya Aprilia dengan NIM 251959579A. Saya Niken Ayu Saputri dengan NIM 251959985A. Kami akan menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Niken. Uji Wilcoxon atau uji sampel berpasangan atau disebut juga dengan Wilcoxon Signet Rank Test merupakan uji non-parametris, bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang merupakan uji alternatif dari uji paired sample t-test apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon yaitu yang pertama, jika nilai asim signifikan to-tailored kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai asim signifikan to-tailored lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya untuk kasus, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar kimia pada siswa kelas 10 SMA Tunas Bangsa. Diperoleh data sebagai berikut. Data ini merupakan data dari ke-15 siswa dengan nilai pretest dan nilai posttest. Selanjutnya, kita akan analisis uji Wilcoxon dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Kemudian, pada pojok kiri bawah akan terlihat data view dan variable view. Lalu kita klik pada variable view. Setelah ini kita isikan pada tabel name, yaitu kita isikan pretest, pre sebagai pretest, dan post sebagai posttest. Kemudian pada label ini kita isikan pretest, kemudian kita isikan posttest. Selanjutnya, pada measure, kita ganti dengan scale, baik pretest maupun posttest. Karena scale ini merupakan tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap nilai statistika deskriptif. Salah satunya yaitu nilai ujian. Kemudian, karena nilai pretest maupun posttest tidak ada yang berbentuk desimal, pada kolom desimal ini kita ganti dengan 0. Setelah semua terisi, kita kembali pada data view. Pada data view sendiri sudah terlihat tabel pretest dan tabel posttest. Kemudian kita isikan nilai tersebut. Setelah semua terisi, maka kita dapat melakukan analisis menggunakan SPSS. Yang pertama kita klik Analyze. Karena uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistika non-parametrik, maka kita pilih yang non-parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialog dan kita pilih yang to relate sample. Kita pilih to relate sample karena sampel ini menggunakan sampel yang berpasangan seperti nilai posttest dan nilai pretest. Kemudian kita akan pindahkan bagian pretest dan posttest ini ke tabel test paired dengan cara kita klik pretest, terlihat berwarna kuning, kemudian kita klik anak panah. Selanjutnya kita klik posttest, terlihat warna kuning, dan kita klik anak panah. Setelah semua selesai terpindahkan, maka kita klik OK. Dan hasilnya sudah keluar. Selanjutnya kita akan menginterpretasi hasil uji ini
terkait negatif ranks, positif rank, dan TIS. Kemudian kita akan simpulkan apakah nilai SIM signifikan to toiletnya kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Ini merupakan hasil dari uji Wilcoxon. Oke, untuk selanjutnya ada interpretasi output uji Wilcoxon. Yang di tabel itu adalah hasil dari aplikasi SPSS yang dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada negative ranks atau selisih negatif antara hasil belajar kimia untuk pretest dan posttest adalah 0, baik pada nilai N, min rank, dan sum of ranks. Nilai 0 ini menunjukkan bahwa tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Kemudian ada positive ranks atau selisih positif antara hasil belajar kimia untuk pretest dan posttest terdapat 15 data positif N, yang artinya ke-15 siswa mengalami peningkatan hasil belajar kimia. Min rank atau rata-rata, peningkatan tersebut sebesar 8,00, sedangkan jumlah ranking positif sebesar 120,00. Yang ketiga ada TIS. TIS adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Pada tabel nilai TIS adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil uji Wilcoxon. Berdasarkan dari output SPSS, terlihat bahwa SIM signifikan to toilet bernilai 0,001. Karena nilai 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka AHO ditolak dan AH diterima. Yang artinya ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan posttest sehingga dapat dikatakan ada perubahan penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar kimia pada siswa kelas 10 SMA Tunas Bangsa. Sekian dari pemaparan kelompok kami tentang uji Wilcoxon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.